Baik, selamat pagi buat teman-teman semua. Jadi di sini kami dari kelompok 11 akan memaparkan mengenai tugas yang kedua, Artificial Intelligence. Dan yang beranggotakan saya Riki Firdausi Lalahi, ada Zaza Zamaludin, ada Muhammad Faujan, ada Mario Sarkol, dan ada Paulinus. Jadi saya akan menjelaskan bagian metode pembangkit dan pengujian Generate and Test. Jadi contoh kasusnya adalah seorang YouTuber yang ingin mengelilingi Sumatera Utara. Jarak ditempuh antar kota tiap daerah sudah diketahui. Hal yang ingin diketahui adalah manakah rute terpendek di mana setiap daerahnya hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jadi di sini saya sudah menggunakan kota A Brampu, B Leparira, kota C Parbuluan, dan kota D Sidikalang. Jadi penyelesaian dengan metode Generate and Test. Melalui peluang yang telah dicari, ada 24 pencarian yang kita dapatkan. Yaitu pencarian yang pertama adalah melalui lintasan ABCD dengan panjang lintasan 72 km, lintasan yang terpilih ABCD, dan panjang lintasan yang terpilih 72 km. Pencarian kedua dengan lintasan ABDC, panjang lintasan 69 km, lintasan terpilih ABDC, panjang lintasan terpilih 69 km. Dan pencarian selanjutnya teman-teman dan Ci boleh melihat melalui share screen yang sudah saya bagikan. Jadi kesimpulannya adalah akan ada 24 peluang atau pencarian yang didapatkan melalui metode ini. Terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Musa dengan NIM 20210143. Kali ini kita akan membahas tentang Simple Hill Climbing. Simple Hill Climbing adalah pengembangan dari teknik Generate and Test dengan adanya penambahan umpan balik dari prosedur tes yang sudah digunakan untuk membantu memilih arah mana yang harus ditelusuri pada setiap area search. Contoh kasus Travel Salesman Problem. Seorang wisatawan ingin mengunjungi sejumlah wisata di kota Tondano. Akan dicari rute terpendek di mana setiap kota hanya boleh dikunjungi tepat satu kali. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antara tiap-tiap kota seperti terlihat pada gambar berikut. Tempat pertama yaitu Benteng Moraya, tempat kedua Taman Kota, tempat ketiga Pasar Tondano, tempat keempat Stadion Maisa. Jarak A ke B yaitu 5,3, jarak A ke C yaitu 4,8, jarak C ke D yaitu 0,9, jarak D ke B yaitu 3,5, jarak C ke A yaitu 5, jarak A ke D yaitu 7. 1. Membangun rute dinamis dari masalah. 2. Operator yang digunakan adalah operator yang dapat menghasilkan kombinasi lintasan yang berbeda, yaitu dengan cara menukar posisi masing-masing kota. Rumus seperti yang dilihat pada gambar. Yang pertama, A tukar 1 dan 2 sama dengan menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota kedua. B tukar 2,3 sama dengan menukar urutan posisi kota kedua dengan kota ketiga. C tukar 3 dan 4 sama dengan menukar urutan posisi kota ketiga dan kota keempat. D tukar 4 dan 1 sama dengan menukar urutan posisi kota keempat dan kota ke-1. E 2 dan 4 sama dengan menukar urutan posisi kota kedua dan dengan kota keempat. F tukar 1 dan 3 sama dengan menukar urutan posisi kota ke-1 dengan kota ketiga. 3. Selanjutnya dengan penyelesaian pencarian dimulai dari posisi kiri dan diambil yang paling terkecil. Yang pertama yaitu ABCD dengan nilai 11. Kita tukar 1 dan 2 menjadi BACD dengan nilai 11,2. Kita geser ke kanan, tukar 2,3 menjadi ACBD dengan nilai 13,3. Kita geser ke kanan, tukar 3,4, 9,7 ABDC. Ini nilai terkecil ya. Kita lanjut ke bawah. Yang pertama kita tukar 1 dan 2 A menjadi BADC
dengan nilai 13,2. Kita geser ke kanan, tukar 2 dan 3 menjadi ADBC dengan 15,3. Kita geser ke kanan lagi, tukar 3 dan 4 menjadi ABCD dengan nilai 11. Kenapa ini dicoret? Karena di atas sudah ada ABCD ya, sudah dibahas, makanya ini dicoret. Kita lanjut ke kanan, tukar 4 dan 1 menjadi CBDA dengan nilai 15,3. Kita geser ke kanan lagi, tukar 2 dan 4 menjadi ACDB dengan nilai 9,4. 9,4 adalah nilai terkecil. Kita lanjut ke bawah. Yang pertama kita tukar 1 dan 2 menjadi CABD dengan 15,5. Kita geser ke kanan, tukar 2 dan 3 menjadi ADCB dengan nilai 12,7. Kita geser ke kanan lagi, tukar 3,4 menjadi ACBD dengan nilai 13,3. Seperti yang saya katakan tadi, ini dicoret karena sudah dibahas yang sudah ada di atas ya. Ini. Nah, kita geser ke kanan lagi, kita tukar 4 dan 1 menjadi BCDA dengan nilai 12,7. Kita geser ke kanan lagi dengan tukar 2,4 menjadi ABDC dengan nilai 9,7. Kita geser ke kanan lagi, tukar 1 dan 3 menjadi DCAB dengan nilai 11,2. Karena ini nilainya sudah besar semua ya, kecuali ABDC nilai 9,5, maka kita sudahi untuk pencariannya. Jadi goal state ya ini ABC. Goal state-nya yaitu ACDB 9,4. Jadi, rekomendasi untuk wisatawan dalam menentukan rute terpendek ke-4 wisata di Kota Tondano adalah mulai dari Benteng Moraya ke Pasar Tondano, ke Stadion Maesa, ke Taman Kota. Ya, terima kasih. Oke, perkenalkan nama saya Paulus Nubun dengan NIM 20210090. Di sini saya akan mempresentasikan metode pencarian steepest ascent hill climbing. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita bahas dulu apa itu steepest ascent hill climbing. Steepest ascent hill climbing sebenarnya hampir sama dengan simple hill climbing. Hanya saja gerakan pencarian tidak dimulai dari posisi paling kiri. Gerakan selanjutnya dicari berdasarkan nilai heuristik terbaik. Dalam hal ini, urutan penggunaan operator tidak menentukan penemuan solusi. Oke, kita lanjut ke contoh steepest ascent hill climbing. Seorang tour guide di kota X ingin memandu turis asing untuk mengunjungi N spot wisata di kota X, seperti pada gambar di samping. Spot A, B, C, dan D. Jika jarak antara tempat wisata sudah diketahui, maka tour guide harus mencari rute terpendek. Pecahkan masalah tersebut dengan menggunakan metode steepest ascent hill climbing. Oke, penyelesaian. Di poin pertama, keadaan awal A, B, C, D sama dengan 14. Di sini, A, B, C, D 14. 14 di sini ialah jarak antara A, B, C, D. A ke B 6, B ke C 5, C ke D 3. 6 tambah 5 tambah 3 sama dengan 14. Lanjut, level pertama. Level pertama di sini. Steepest ascent hill climbing memilih nilai heuristik terbaik, yaitu ADCB, sama dengan 12. Sehingga ADCB menjadi pilihan selanjutnya. Dapat dilihat di sini dari beberapa rute di sini, hanya rute ADCB yang memiliki nilai heuristik 12, atau yang terpendek rutenya. Lanjut level kedua. Level kedua, steepest ascent hill climbing memilih nilai heuristik terbaik karena nilai heuristik pada level kedua lebih besar dibandingkan ADCB di level pertama, maka hasil yang diperoleh lintasan tetap ADCB. Dikarenakan pada level 2 dengan rute, masing-masing rute yang memiliki nilai heuristik lebih besar daripada rute ADCB pada level 1, maka otomatis rute yang akan diambil adalah ADCB dengan nilai heuristik atau jarak sama dengan 12.
Jadi tour guide akan mengantar para turis dengan melewati rute A, D, C, B. Oke, sekian dari saya penjelasan mengenai metode pencarian steepest ascent hill climbing. Dan untuk metode-metode pencarian yang lain akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nah, di sini langsung saja saya akan bahas mengenai heuristic search dengan algoritma best first search ataupun pencarian terbaik pertama. Nah, di sini sebelum saya lanjut lebih jauh, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Rike Firdasilalahi, kemudian Muhammad Faujan Musa, Paulinus, kemudian saya sendiri Jaza Jamaluddin, dan yang terakhir yaitu Ignatius Maria Sarkol. Nilai heuristik dari best first search. Nah, pada metode ini pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Metode ini dimulai dengan menentukan titik start ataupun titik awal dan juga titik akhir ataupun titik tujuan, atau sinonimnya bisa disebut juga titik goal. Metode ini merupakan gabungan dari metode yang sudah kita pelajari di pertemuan lalu, yaitu depth first search dan breadth first search, dengan mengambil kelebihan dari tiap-tiap algoritma tersebut. Dengan kata lain, algoritma ini masih merupakan metode pencarian heuristik estimasi yang membahas mengenai jarak. Jarak di sini bisa juga disimpulkan sebagai pengukuran dari satu titik ke titik yang lain ataupun titik tujuan. Nah, algoritma best first search ini yang pertama yaitu kita membangkitkan titik awal. Di sini kita contohkan sebagai node A. Ini dia gambarnya. Kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Sebetulnya ini masih bagian dari node A. Nah, dia membangkitkan beberapa suksesor. Ada 3 suksesor, yaitu node B, node C, dan node D, dengan cost ataupun nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, masuk kita ke langkah yang kedua. Node D terpilih karena harganya paling rendah, ya ini 1. Di sini dia. Jadi karena node B terpilih, maka node D sendiri akan menjadi tumpuan untuk pencarian selanjutnya. Dari node D sendiri, kemudian masuk kita ke langkah yang ketiga, semua suksesor D dibangkitkan. Nah, ini dia. Dibangkitkan suksesornya, ada 2 suksesor, yaitu E dan F, dengan value ataupun cost masing-masing. Ternyata setelah dibangkitkan, kita harus membandingkannya juga dengan node yang lain. Ini dibandingkan dengan ini, B, C, E, F. Mana yang memiliki value paling rendah, dia akan menjadi node yang akan dibangkitkan selanjutnya, yang cabangnya akan dibangkitkan ataupun suksesornya akan dibangkitkan, sehingga didapatlah B yang menjadi tumpuan untuk pencarian selanjutnya. Maka B dibangkitkan. Nah, seperti ini. Kemudian value ataupun cost-nya dibandingkan lagi dengan node yang lain, cabang dari ini ya, node B tadi, yaitu G dan H, kita bandingkan lagi dengan node yang lain. Di sini terdapat node E. Nah,
begitu seterusnya sehingga kita mencapai titik tujuan. Oke, masuk kita ke contoh kasus. Di sini saya membuat kasus sendiri, yaitu mengenai jalur yang paling singkat yang akan dilalui ojol apabila dimulai dari titik A menuju ke titik I. Tentu saja di sini kita menggunakan algoritma best first search ataupun pencarian terbaik pertama. Mula-mula kita bangkitkan dulu titik awal yaitu titik A, kemudian suksesornya kita bangkitkan. Di sini suksesor B dan C dengan nilai node-nya ada yang memiliki nilai 2, ada yang memiliki nilai 3. Tentu saja node yang paling rendah yang kita ambil. Nah, kemudian kita catat di sini. Setelah itu kita bangkitkan lagi suksesor dari node B. Dia hanya memiliki satu cabang yaitu D. Nah, D sendiri memiliki cost ataupun nilai 4. Nah, di sini kita bandingkan dengan yang C. Dia memiliki cost 3. Berarti untuk sementara pencarian dari jalur yang di atas ini kita hentikan terlebih dahulu. Karena apa? Karena di jalur bawah kita memiliki node dengan nilai yang paling lebih rendah dari yang sebelumnya, dari yang ini. Lanjut. Nah, oleh karena itu kita bangkitkan lagi suksesor dari node C. Di sini didapatlah node E dan node F dengan bisa dikatakan dengan value atau dengan cost atau dengan nilai 2 dan 3. Nah, sebelum kita lanjut ke pencarian selanjutnya, kita harus membandingkan terlebih dahulu nilai ataupun cost dari node ini. Node D memiliki nilai 4, node E memiliki nilai 2, dan node F memiliki nilai 3. Otomatis kita mengambil node E, kemudian kita bangkitkan lagi suksesor E, dia langsung menuju finish dengan value 1. Kita bandingkan lagi dengan yang lain. Di sini memiliki value 3 ataupun cost 3. Di sini juga memiliki cost 3. Di sini karena sudah habis ya, maka kita simpulkan di pencarian ini E ke I, node E ke I, node cost-nya atau value atau nilainya 1, kemudian lintasannya A, C, E, I, ya sudah benar. Kemudian goal, yes, dia sudah goal. Kemudian tak lupa panjang lintasan untuk mempermudah kita nanti saat menyimpulkan jalur mana yang paling singkat. And next, selanjutnya. Nah, di antara node F dan node G, mereka sama-sama memiliki value yang sama-sama 3 ataupun cost-nya sama-sama 3. Jadi kita bisa bebas memilih yang mana saja duluan. Tapi alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kedua node ini sama-sama kita bangkitkan. Nah, di sini D ke G dengan node 3 dan C ke F dengan node 3 juga. Nih, seperti ini saya buat. Sama-sama kita bangkitkan. Kemudian di sini saya bangkitkan yang karena sudah tahu informasinya ya, maka kita bangkitkan node yang memiliki value paling kecil. Di sini ada G ke I. Maka node ini yang saya bangkitkan terlebih dahulu suksesornya. Nah, dan dia sudah mencapai finish dengan panjang lintasan 10. Lanjutnya di sini sebetulnya saya ada kesalahan sedikit penulisan, yaitu terbalik posisi. Seharusnya node F ke I dibangkitkan terlebih dahulu dengan cost ataupun dengan value 2. F ke I 2. Di sini harusnya yes, karena dia sudah mencapai finish
dengan total 3 tambah 3 tambah 2, 8. Nah, ini juga dibuat juga pencariannya yang terakhir untuk kasus ini, yaitu F ke H dengan cos 6. Kemudian jumlahkan, dan karena dia jalan buntu maka 0, tidak mencapai tujuan. Nah, dari data pencarian yang sudah dirumuskan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada 3 jalur yang dapat ditempuh menuju titik I. Namun, lintasan yang paling efisien, yang sesuai dengan yang diminta, yaitu lintasan yang paling pendek jalurnya, yaitu lintasan A, C, E, dan I. Ini ya, dengan panjang lintasan 6. Oke, cukup sekian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Thank you. Perkenalkan, nama saya Ignatius Mario Sarkol dengan NIM 20210002. Di sini saya akan menjelaskan teknik pencarian heuristik dengan metode E-Start. E-Start menggunakan burst first search dan menemukan jalur dengan biaya terkecil dari node awal yang diberikan ke node tujuan. Algoritma ini menggunakan fungsi heuristik, jarak ditambah biaya, untuk menentukan urutan di mana search-nya melalui node-node yang ada di pohon. Ini adalah notasi algoritmanya, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn. Konsepnya adalah selama E-Start melintasi grafik, ia mengikuti jalur paling rendah yang dikenal dengan biaya, menjaga antrian prioritas terpisah dari bagian jalur pengganti sepanjang jalan. Jika pada titik manapun sebuah bagian dari jalur yang dilintasi memiliki biaya lebih tinggi daripada bagian jalur pertemuan yang lainnya, E-Start meninggalkan bagian jalur dengan biaya yang lebih tinggi dan memilih melintasi bagian jalur dengan biaya yang lebih rendah. Proses ini berlanjut hingga tujuan tercapai. Ada 3 tahapan dalam algoritma E-Start. Yang pertama, masukkan node awal ke open list. Yang kedua, loop. Yang ketiga, simpan rute secara backward, urut mulai dari node goal ke perannya, terus sampai mencapai node awal sambil menyimpan node ke dalam sebuah array. Pada tahapan loop ada langkah-langkahnya, yaitu cari node n dengan nilai Fn yang paling rendah dalam open list. Node ini sekarang menjadi current node. Keluarkan current node dari open list dan masukkan ke closed list. Kemudian yang berikut, untuk setiap tetangga dari current node lakukan. Kondisi pertama, jika tidak dapat dilalui atau sudah ada dalam closed list, abaikan. Kondisi kedua, jika belum ada di open list, buat current node parent dari node tetangga ini. Simpan nilai F, G, dan H dari node ini. Kondisi yang terakhir, jika sudah ada di open list, cek bila node tetangga ini lebih baik menggunakan nilai G sebagai ukuran. Jika lebih baik, ganti parent dari node ini di open list menjadi current node. Lalu kalkulasi ulang nilai G dan F dari node ini. Yang terakhir, hentikan loop jika node tujuan telah ditambahkan ke open list, yang berarti rute telah ditemukan, atau belum menemukan node goal sementara open list kosong, atau berarti tidak ada rute. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Carilah rute terpendeknya dengan menggunakan metode E-Start dari gambar tersebut. Kita tentukan terlebih dahulu tabel heuristiknya.
Pertama, kita cari nilai Fn dari node A. Kedua, kita tentukan jalur mana saja yang bisa diambil oleh node A. Bisa kita lihat node selanjutnya yaitu B dan C. Lalu hitung setiap Fn dengan jalurnya masing-masing. Ketiga, kita tentukan jalur mana saja yang bisa diambil oleh node C. Bisa kita lihat node selanjutnya yaitu E dan D. Lalu kita hitung setiap Fn dengan jalurnya masing-masing. Karena jalur A, B, dan AC sebelumnya ada di open, maka dicoret. Lalu tambahkan jalur ACD, ACE, ABF, dan ABE. Kita tentukan juga jalur mana saja yang bisa diambil oleh node B. Bisa kita lihat node selanjutnya yaitu F dan E. Lalu kita hitung setiap Fn dengan jalurnya masing-masing. Karena nilai yang paling kecil adalah jalur ACD, maka itu yang akan kita ambil. Keempat, kita tentukan jalur mana saja yang bisa diambil oleh node D. Bisa kita lihat node selanjutnya yaitu E. Lalu kita hitung Fn-nya. Kelima, kita tentukan jalur mana saja yang bisa diambil oleh node E. Bisa kita lihat node selanjutnya yaitu Z. Lalu kita hitung Fn-nya. Dan didapatlah jalurnya, yaitu A, C, D, E, Z.